ada 4 kunci, ada 4 poin. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita, beban hidup kita, persoalan kita. Sebab dengar dengan baik, kalau kita ketika punya persoalan, kita punya masalah, kita kalah. Pertanyaannya, apa beda dengan orang dunia? Halo? Sama aja. Dunia punya masalah, dia jatuh. Dunia punya masalah, dia selesai. Justru kita anak Tuhan, ketika menghadapi masalah, kita harus keluar menjadi pemenang. Bahkan kita berkata lebih dari pemenang. Bilang kanan kiri, coba kamu lebih dari pemenang. Ada kata di sana biasa, ada kata kekuatan manusia, ada kata Allah setia, ada kata jalan keluar. Ini 4 kuncinya. Bagaimana caranya Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita? Poin yang pertama, punya masalah itu biasa, punya persoalan itu normal. Katakan bersama saya, biasa. Kasih tahu kanan kiri, bilang biasa. Amin. Banyakkan Bapak Ibu ketika kita punya masalah kita bilang apa? Persoalanku luar biasa. Ayo aku, iya atau iya? Ketika Bapak Ibu kita punya persoalan, kita punya masalah dalam hidup ini, apapun masalah kita, persoalan kita harus berkata itu biasa. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang luar biasa. Bapak Ibu, persoalan kita manusia tidak lebih dari 3 kak. Berapakah? Pertama, masalah kita, masalah keluarga. Lalu kedua, masalah keuangan. Ketiga, masalah kesehatan. Keempat, kasihan diri. Bagaimana kita bisa menang atas 3K ini? Masalah keluarga, masalah keuangan, masalah kesehatan. Kita butuh keempat, namanya apa? Kristus Yesus Tuhan. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana Tuhan bisa merubah ratapan hidup kita? Ketika kita punya persoalan, kita punya masalah, kita bilang begini, masalah saya berat sekali. Masalah saya udah gak ada jalan keluar. Kayaknya lebih baik gue mati aja. Bapak Ibu dengar gak baik? Itu dengar loh mereka Tuhan. Nanti ketika mau dipanggil, kita pura-pura budak. Kita bilang sama mereka, Kak, begitu aja diambil hati. Padahal kan gue bercanda. Lu mau baper. Jangan dibilang, aduh, udah ngaku-ngaku, capek, mati aja. Nih, dengar dengan baik. Lu mati enggak, hidupmu setengah mati. Serius dong. Jadi kalau kita punya masalah itu biasa, itu normal. Yang luar biasa hanya Yesus. Ini kita yakinkan. Makanya lagu ini begini. Persoalanku biasa, persoalanku biasa, persoalanku biasa semua. Yesusku luar biasa. Amin. Amin. Itu. Apapun persoalanmu, masalahmu, tantangan hidupmu pada kehidupanmu hari ini, yakinkan itu biasa. Itu normal. Makanya dimulai dari khotbah, siapa di sini yang tidak punya masalah? Semua nggak ada yang kata-kata, termasuk saya punya masalah. Nanti saya cerita Bapak Ibu, jangan kaget masalah saya. Jangan begini, Pak Pendeta ganteng begitu masih punya masalah. Ganteng itu nggak jaminan tidak masalah. Presiden aja punya banyak masalah, betul nggak saudara? Semua, selama kita masih hidup, bernafas ada masalah. Ada yang lagi, Pak nanti kalau udah mati nggak punya masalah. Itu bohong, itu hoax. Justru ketika kita mati, kita tidak punya choice. Kenapa udah mati? Menentukan kita mau menang atau kalah. Setuju Bapak Ibu? Selama kita masih hidup, kita masih punya choice, pilihan untuk kita menang
fokus kepada Yesus. Setuju? Makin kau fokus sama masalah, engkau pasti makin punya banyak masalah. Makin kau fokus sama masalah, engkau makin takut, makin khawatir, makin dendam, makin akhirnya nanti jadi gak percaya sama Yesus. Apapun masalahmu, ketika kau fokus sama Yesus, engkau akan bilang masalahku biasa, karena Yesusku luar biasa. Lebih kekuatan kita. Makanya pentingnya Bapak Ibu jalani hidup ini bukan dengan kekuatan kita. Andalkan kekuatan Tuhan. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Ada jawabannya, ada jalan keluarnya. Ya, yang penting bersama Yesus, andalkan kekuatan Tuhan. Justru Bapak Ibu tahu, di masa pandemi saya tidak punya jadwal saya kosong. Tuhan bilang apa? Lakukan bagianmu, aku lakukan bagianmu. Dan itu menjadi gaya hidup buat saya. 4:30 saya bangun tiap pagi, saya menyembah Tuhan. Justru di masa-masa pandemi saya tidak punya jadwal. Di masa pandemi saya paling banyak memberkati orang. Saya KTM, saya colok untuk cek saldo. Tuhan bilang apa? Kamu cek saldo. Di belakangmu security, boro-boro cek saldo, cek perut aja belum makan. Saya colok, saya ambil, saya kasih dia duit. Saya naik motor, naik mobil, Tuhan bilang berhenti, saya berhenti, kasih duit, saya kasih duit. Pagi-pagi dah hamba Tuhan ulang tahun, saya teleponin. Tuhan bilang jangan hanya telepon, minta nomor rekening. Saya doakan berkat. Saya kasih orang makan, kasih vitamin, kasih banyak hal. Istri anak mikir dari mana uangnya, dari Bapa di surga. Bapak Ibu dengar dengan baik ini, saya punya statement. Jangan batasin Tuhan yang tidak terbatas dengan otak kita pikir yang terbatas. Masa pandemi membuat saya semakin percaya, semakin mengenal siapa itu Yesus. Saya melayani sebagai hamba Tuhan puluhan tahun tanpa gaji. Di masa pandemi Tuhan angkat saya semakin luar biasa bersama Dia. Amsal 3, ini ayat yang kedua tadi, 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, supaya apa? Hidup kita setengah mati. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Akui Tuhan, libatkan Tuhan, percaya dengan segenap hati. Tanpa saya sadari jadwal saya yang full dari Januari sampai Desember, tanpa sadari saudara saya mulai sombong. Saya tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kenapa? Udah full semua. Pada ketika Tuhan ambil itu agenda yang kosong, setiap saya melihat agenda kosong, Tuhan bilang ini, ngapain melihat-lihat bertemu kosong?